ya membuahkan hasil tersendiri buat aku kayak gitu. Jadi waktu itu aku memantapkan diri buat menikah muda, karena pas perjalanan pulang di Thailand, ketika perjalanan pulang ini ada salah satu teman aku di kapal, Pak Muris namanya. Di situ aku banyak sharing ke dia. Dia memberikan petua bahwa menikah muda itu nggak susah. Yakin aja, rezeki itu pasti ada. Karena rezeki itu ketika menikah, rezeki kalian itu dilipat gandakan, dua kali lipat. Jadi rezekinya aku, rezeki istri aku, dan rezeki anak. Jangan lupa, kalau misalnya kalian udah menikah, jangan pernah menunda punya momongan itu, jangan pernah. Karena rezeki kalian bakalan dilipatkan menjadi 3 kali. Itu rezeki anak. Nah, ketika aku pulang, akhirnya aku memberanikan diri buat menemui orang tua istri aku ini, buat meminta izin untuk menikahi anaknya. Tapi di sini ego kalian harus benar-benar diuji, karena waktu itu aku coba buat nikah apa adanya. Aku cuma nikah di KUA waktu itu, bener nggak? Cuma nikah di KUA waktu itu. Dari keluarga istri sih yang benar-benar mensupport aku untuk nikah apa adanya, dan mendukung aku bahwa pelaut itu nggak harus menikah dengan sebuah pernikahan yang mewah kayak gitu. Jadi benar-benar dukung banget keluarga istri aku ini. Malah mereka yang menyarankan buat nikah apa adanya, cuma cukup di KUA aja. Jadi ini sih benar-benar aku nemuin harta karun. Inilah yang dinamain harta karun gitu. Jadi banyak cewek-cewek di sana yang harus menikah. Wah, harus nyewa band, nyewa dangdutan, atau nyewa wayang mungkin. Tapi istri aku enggak. Ini yang spesial. Nah, itu. Dan aku pengen tanya, kenapa sih kamu itu mau nikah apa adanya, nikah sama cowok pelaut yang kerjanya jauh, jelek lagi? Iya, jelek, hitam, karena jelek, hitam, pendek, botak. Ya, terus oke, nggak apa-apa. Iya, jadi alasan aku mau nikah sama kamu itu, pertama sebenarnya alasannya nggak penting sih. Alasannya nggak penting banget. Pertama karena hobi kita sama, jelas otomatis jalan pikiran kita tuh sama, ya kan? Karena hobi kita sama. Terus yang kedua, dia itu termasuk tipe cowok aku, karena dia apa adanya dan nggak harus yang kamu tuh jadi cewek harus yang feminin gini. Karena aku tuh termasuk bukan termasuk perempuan yang feminin dan lain-lain gitu, yang kayak lemah lembut, ya padanya apa aja gitu kan. Dan dia juga alhamdulillah mau terima aku dan keluarga aku juga. Apalagi ya alasannya, ya karena aku juga sayang sama keluarganya dia, sayang sama dia. Iya gimana ya, kayak udah ngeklop aja gitu sama keluarganya. Jadi dari pertama kenal emang udah dikenalin langsung sama keluarganya dan udah langsung klop gitu. Jadi itu termasuk salah satu alasan aku mau dinikahin sama dia. Dan kenapa aku mau dinikahin sama dia secara sederhana biasa aja di KUA lagi kan, karena menurut aku dan keluarga aku sebuah pernikahan itu adalah sebuah upacara yang sakral ya,
menurut aku ya. Jadi apa ya, secukupnya aja. Gimana sih, kayak pikiran kita tuh kayak buat ini loh, apa namanya, buat kehidupan kedepannya setelah menikah itu jauh lebih panjang daripada sekedar resepsi aja gitu. Jadi menurut aku menikahlah secara sederhana dan semampunya. Lagi pula kan yang penting sah. Yang penting sah, disaksikan agama dan KUA. Sah secara agama dan KUA, dan disaksikan keluarga besar, dan mungkin teman-teman juga disaksikan sama teman-teman juga, maksudnya gitu. Jadi buat aku menikah secara sederhana ya udah nggak apa-apa aja gitu. Kayaknya kalau menikah secara mewah belum tentu kan setelah resepsi. Setelah resepsi itu kita punya uang. Nah, bahkan mungkin malah jadi banyak utang. Ya mungkin gini sih teman-teman, apapun yang kalian lakukan itu lakukanlah semampu kalian. Jangan pernah memaksakan sesuatu. Betul. Dalam segala hal. Coba deh kalian dalam sehari ngapalin 1 buku penuh, pasti kalian gak bakal bisa kan? Atau dalam sehari kalian harus bikin rumah, siapa coba orang yang bisa? Seperti itu. Jadi semampunya aja. Jika kemampuannya kalian itu sekedar itu, ya udah lakuin aja. Yang penting tujuan kalian tercapai. Tuh sih. Bukan berarti seorang pelaut harus menikah secara wah dan mewah ya guys. Itu catatan yang penting. Nah, karena kita seorang pelaut itu pekerjaannya nggak nentu. Jadi mungkin kalian bekerja selama kontrak kalian punya 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun. Setelah itu kalian nggak tahu. Setelah 1 tahun itu, setelah kontrak itu kalian bakal kerja lagi atau enggak, itu nggak tahu. Jadi banyak sekali planning dan harus punya tabungan buat menjalani hidup kalian yang berprofesi sebagai pelaut. Jadi jangan ketika kalian kerja banyak uang, perusahaan kalian hambur-hamburin gitu aja, itu sangat sayang sih menurut aku. Berarti kalian itu kurang untuk planning jangka panjangnya gitu. Jadi aku memutuskan buat nikah cepet itu karena aku inget banget wasiat dari bapakku. Jadi waktu aku masih berlayar di tengah laut, aku dikabarin dari rumah kalau ayah aku udah nggak ada. Dan di situ aku benar-benar terpukul banget. Ya, karena aku anak pertama dan aku nggak bisa lihat bapakku untuk terakhir kalinya. Dan istri aku lah yang nemenin dari mulai bapak aku sakit, dari mulai bapak aku dirawat di rumah sakit hingga merawatnya hingga sampai di nafas terakhirnya. Dan itu sih sedihnya jadi orang pelaut. Dan itu sih sedihnya seorang pelaut yang nggak bisa nggak bisa setiap saat ada untuk keluarga kalian, dan harus kuat buat ngadepin itu semua, karena itu merupakan jalan yang udah aku pilih. Itu. Dan wasiat terakhir bapak aku yaitu kamulah yang dipesenin wasiat. Iya, waktu itu bapak bilang sama aku pokoknya bapak nggak mau tahu, bapak pengen kami menikah dengan dia gitu. Jadi apapun yang terjadi gitu. Tapi ini bukan suatu paksaan ya, nggak, maksudnya bapak itu bapak nggak mau mungkin kalau misalnya suami aku ini nikah sama
sembarang perempuan yang mungkin bapak belum kenal kayak gitu. Ya, jadi dari aku masih SMA remaja itu aku selalu ketika aku deket sama cewek aku kenalin sama bapak aku kayak gitu, aku bawa ke rumah. Heboh ya guys. Jadi karena bapak aku itu pinter baca sifat orang, jadi aku selalu sharing sama bapak aku. Aku kenalin ke dia, gimana sih pak ini cocok nggak sih gitu. Kalau dia bilang nggak cocok berarti memang nggak cocok, karena aku percaya banget pengalamannya dia itu lebih banyak daripada aku yaitu. Dan tanggal 14 Mei aku datang ke Indonesia, aku pulang ke Indonesia, dan di situ pacar aku waktu itu masih pacaran, dia jemput aku. Bentar, tadi kan katanya nggak pacaran. Waktu itu kan masih pacaran, dia waktu itu kan masih pacaran guys ya. Dia jemput aku di bandara, keesokan harinya aku langsung balik langsung ke rumah. Disitulah waktu itu aku langsung datang ke rumah orang tuanya, aku ngobrol minta izin, dan di tanggal 19 Mei itu kita mulai urus-urus berkas semuanya. Kita bulan Juni 2019. Terus aku tahu aku hamil itu bulan September 2019. Iya dong. Iya, September 2019 itu aku udah berapa minggu ya? 6 minggu apa kalau nggak salah. Jadi waktu itu pagi banget, istri aku nggak tahu kemana, tahu-tahu datang ke kamar, bangunin aku, nunjukin kalau test packnya itu plus 2 garis, test packnya 2 garis. Disitulah aku antara kaget, bahagia, dan baru bangun sih, gimana sih nyawanya belum kumpul, tak kira itu istri aku hamil sama orang lain. Aduh, astagfirullahaladzim. Karena aku kaget banget kan, baru bangun lagi mimpi enak-enak, tahu-tahu dibangunin di kabar itu. Wah, itu sih shock banget, tapi seneng juga. Dan kayak nggak percaya aja gitu. Tepat di anniversary kita ini, alhamdulillah kita sudah punya omongan, dan namanya Oceanic Adiva Salsabila. Dan memang benar rezeki, dan memang benar dalam berumah tangga itu di tahun pertama itu tahun-tahun yang paling berat. Dan kata orang tuaku, rezeki anak itu selalu ada. Betul. Dan tepat di 1 tahun ini, insya Allah aku dapat job baru, dapat pekerjaan baru di sebuah kapal tanker perusahaan Korea. Dan di tanggal 10 Juni itu aku persiapan buat embarkasi atau bergantian kru. Sementara tanggal 10 Juni itu aku mendapatkan mandat untuk standby di Jakarta gitu. Jadi sedih, senang, campur aduk. Senangnya aku punya pekerjaan, punya penghasilan, dan sedihnya aku udah nggak bisa nggantiin popok, nggak bisa nyuci baju, nggak bisa dengerin bayi aku nangis, lihat istri aku gendong, banyak lah itu sedihnya. Tapi ini seorang pelaut, kita harus kuat, kita harus sabar dan sabar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di vlog berikutnya.